Aksi ini akan dihadiri oleh keluarga dari para korban berkulit hitam yang menjadi sasaran kekerasan polisi. Malam ini kita terhubung dengan Rifan Dwiastono, jurnalis Voice of America VOA di Washington DC. Selamat malam Rifan. Bisa Anda gambarkan seperti apa aksi unjuk rasa saat ini dan berapa kiranya yang hadir dalam aksi unjuk rasa? Selamat malam, Cynthia. Di lokasi tempat saya berada, yaitu ada di halaman Lincoln Memorial. Ini adalah salah satu monumen paling ikonik di kota Washington DC. Para pengunjuk rasa sudah berkumpul. Perkiraannya adalah 50.000 massa, dan memang dari yang tadi saya lihat menuju ke sini, antrian pun sudah mengular untuk masuk ke arena unjuk rasa sekitar 2 km. Dan di sekeliling saya, kalau bisa Anda lihat, memang para pengunjuk rasa ini sudah hadir dengan melakukan social distancing. Mereka disyaratkan untuk mengenakan masker dan juga melakukan jarak sosial agar tidak terjadi infeksi ataupun terinfeksi COVID-19 atau COVID-19. Tapi yang jelas aksi unjuk rasa hari ini juga merupakan aksi untuk memperingati pidato I Have a Dream yang disampaikan oleh aktivis HAM Amerika Serikat Martin Luther King Jr. 57 tahun lalu, di mana pidato itu merupakan sebuah tonggak sejarah untuk terciptanya keadilan rasial yang lebih baik, karena kemudian semenjak pidato itu muncul kemudian terjadi atau digolkan undang-undang anti diskriminasi di Amerika Serikat. Tapi lebih jauh dari sekedar peringatan pidato I Have a Dream, sebetulnya unjuk rasa hari ini adalah rangkaian dari unjuk rasa yang sudah terjadi sejak 3 bulan lalu semenjak meninggalnya George Floyd, warga kulit hitam Amerika Serikat dalam penahanan polisi. Pada saat itu George Floyd ketika dalam penahanan, lehernya ini ditekan oleh lutut sang polisi, dan itulah yang kemudian menjadi tema utama dari unjuk rasa hari ini, yaitu angkat lututmu dari leher kami, Cynthia. Ya, Rifan, malam sebelumnya yang menjadi sorotan adalah Presiden Trump juga memberikan pidato pencalonan kembali dirinya di Konvensi Nasional Partai Republik. Apakah ia menyinggung isu keadilan rasial dalam pidatonya, Rifan? Dan bagaimana tanggapan warga di Amerika Serikat terkait ini? Pidato semalam memang Trump juga menyinggung soal aksi unjuk rasa yang terjadi berkali-kali, bahkan hampir setiap hari selama 3 bulan terakhir untuk menuntut keadilan rasial di Amerika Serikat. Namun dia lebih memfokuskan pada aksi pengrusakan properti federal yang terjadi dalam unjuk rasa itu yang sebetulnya secara sporadis terjadi, hanya terpisah-pisah, dan tidak begitu mengakui atau memperhatikan aksi unjuk rasa damai yang dilakukan pengunjuk rasa untuk menuntut keadilan atas kematian George Floyd dan juga untuk mengakhiri rasisme sistemis yang ada di Amerika Serikat, khususnya di tubuh kepolisian Amerika Serikat. Ia kemudian Trump sendiri justru menyerahkan kepada masyarakat, kepada warga Amerika Serikat untuk memilih apakah nanti ketika Pilpres November nanti warga ini akan memilih presiden yang akan membiarkan para anarkis, dalam bahasanya Trump, ataupun para perusuh dan pemberontak menguasai Amerika, atau justru para warga ini akan memilih Trump yang mengklaim bahwa ia akan memastikan bahwa hukum dan juga ketertiban umum akan ditegakkan dan bahwa Amerika akan didiami oleh warga yang taat hukum, Cynthia. Ya, Rifan, singkat saja terkait dengan pemilu di Amerika Serikat, apa saja agenda pasca konvensi yang akan dilakukan kedua kubu, Rifan? Agenda setelah ini tentunya akan ada kampanye yang dilakukan oleh kedua capres, baik Trump maupun Biden. Untuk Trump sudah ada beberapa kota yang rencananya akan dituju, tapi untuk Biden sendiri ia masih melihat situasi dan kondisi, karena di masa pandemi ini ia masih menimbang apakah ia bisa bertemu langsung dengan konstituennya dan juga para warga yang ada di kota tujuan, atau seperti apa, karena ia harus melihat dulu seperti apa protokol kesehatan dari masing-masing negara bagian. Tapi yang tidak juga kita bisa lupa, karena ini justru sesuatu yang dinanti-nanti adalah debat capres dan cawapres yang akan segera dimulai pada bulan September mendatang, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rifan Dwiastono, jurnalis Voice of America VOA, langsung dari Washington DC. Terima kasih, Rifan.